Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini dengan NIM 2022-09050. Saya salah seorang mahasiswa dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri. Dibuatnya tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah kajian Islam yang diampu oleh dosen kami, Ibu Yuni Setianingsi, SAG MAG. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Islam, iman, dan ihsan. Jadi, pada pembahasan ini mencakup dari pengertian, perbedaan, serta contoh, dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi di dalam masyarakat. Kita masuk ke pengertian Islam. Nah, jadi kata Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan beribadah haji. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari iman. Apa sih pengertian dari iman? Jadi, secara etimologi, kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Dan secara terminologi, istilah iman adalah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan terhadap kebenaran atau keyakinan tertentu, yaitu iman yang sempurna. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah. Selanjutnya, pengertian dari ihsan. Apa sih pengertian dari ihsan? Jadi, menurut bahasa, ihsan itu berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan, yang berarti baik, dan kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya, yang kemudian kata tersebut menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Jadi, menurut istilah yang diambil dari hadis, ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Dengan kata lain, kita beribadah kepada Allah, baik yang khusus maupun umum, dilakukan dengan ikhlas. Bila dipahami lebih mendalam, Islam mengarah kepada amal lahir, seperti salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Iman lebih menekankan kepada amal batin, seperti iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Adapun ihsan adalah puncak penghambaan yang sesungguhnya yang harus mengiringi setiap aktivitas seorang hamba. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Bagaimana sih perbedaan dari ketiga topik pembahasan kita ini? Jadi, Islam itu merupakan bentuk dari pengamalan serta pembuktian dari iman atau lebih kepada perbuatan. Sedangkan iman merupakan keyakinan dan kepercayaan atau lebih kepada hati dan niat kita. Sedangkan ihsan merupakan etika dalam menjalani keyakinan ini. Ihsan adalah akhlak yang terbentuk dari iman dan Islam. Selanjutnya, contoh Islam, iman, dan ihsan yang ada di masyarakat. Bagaimana saja sih contohnya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari Islam. Jadi, contoh dari Islam yang terjadi di dalam masyarakat dapat kita lihat ketika azan berkumandang dan semua umat menunaikan kewajiban sholat. Dan misalnya pada hari Jumat, bagi laki-laki, mereka semua akan berbondong-bondong memenuhi masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana sukacita di bulan Ramadan yang begitu dirasakan di tengah masyarakat karena semuanya melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan diniatkan karena Allah. Dan ketika ada salah satu warga kampung nih misalnya yang akan menunaikan ibadah haji, maka satu kampung akan gembira dan mengadakan syukuran. Selanjutnya, contoh dari iman. Jadi contoh iman yang ada di dalam masyarakat dapat kita lihat seperti perilaku masyarakat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani dan mengamalkan Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW, percaya pada hari kiamat, serta yakin dan percaya bahwa qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya contoh ihsan yang ada di masyarakat. Jadi ihsan ini dibagi lagi ke dalam 3 pembahasan yang masing-masing terdiri dari subtema yang berbeda lagi. Baik, kita mulai dulu kepada pembahasan ihsan kepada Allah. Jadi, ihsan kepada Allah ini ialah beribadah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah mahda atau ibadah murni
lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahda atau ibadah sosial seperti belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Di dalam masyarakat, contoh ihsan kepada Allah dapat kita lihat ketika bulan Ramadan tiba, di mana masyarakat sholat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat tarawih dan juga bertadarus, serta selain dari ibadah wajib tersebut, ibadah sosial di masyarakat juga berjalan dengan baik, seperti belajar ke sekolah, guru yang mengajarkan siswanya, dan orang-orang yang bekerja, baik dari petani atau yang pergi ke kantor dan sebagainya. Selain itu, ibadah ghairu mahda ini yaitu berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik dan khusyuk. Selanjutnya ada ihsan kepada manusia. Kemudian dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu ada ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada fakir miskin, dan ihsan kepada tamu. Jadi ihsan kepada manusia itu untuk pembahasan pertama yaitu adalah ihsan kepada orang tua. Bagaimana sih contohnya? Jadi berbuat baik kepada orang tua itu ialah mengasihi, memelihara, menjaga, dan memenuhi semua keinginan selama tidak melanggar syariat Islam. Contoh ihsan kepada orang tua di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan keluarga kita sendiri itu seperti kasih sayang orang tua kepada anak dan berbaktinya anak kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya ada ihsan kepada kerabat karib, yaitu berbuat baik dan peduli kepada mereka. Contohnya yaitu berlaku adil, saling mengingatkan dalam berbagai hal, dan saling menyambung tali silaturahmi. Selanjutnya ada ihsan kepada anak yatim, yaitu ihsan kepada anak yatim ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, yaitu kita bisa dengan cara memelihara dan mendidik anak yatim dalam kebutuhannya. Contoh ihsan kepada anak yatim dalam masyarakat seperti adanya santunan yang diadakan oleh lembaga sosial masyarakat dan juga didirikannya panti asuhan dan juga sekolah gratis bagi anak yatim atau anak kurang mampu lainnya. Selanjutnya ada ihsan kepada fakir miskin, yaitu contoh ihsan kepada fakir miskin dalam masyarakat yaitu seperti menolong janda, orang miskin, serta orang yang berjuang di jalan Allah dengan melakukan misalnya seperti penggalangan dana atau sedekah, serta infak untuk santunan baik berupa uang, pakaian, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada ihsan kepada tetangga. Jadi contohnya itu kita dengan saling menjalin silaturahmi, bertegur sapa, memberikan makanan, dan juga saling bertukar bantuan. Misalnya tetangga kita memerlukan bantuan, maka kita turut andil untuk ikut membantunya. Selanjutnya ada ihsan kepada tamu. Dalam Islam, memuliakan tamu merupakan tindakan yang disunnahkan. Contohnya dengan menghormati, menjamunya dengan baik, kemudian menjaga barang-barangnya dan menunjukkan jalan atau alamat. Selanjutnya ada ihsan kepada makhluk. Jadi ihsan kepada makhluk ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada ihsan kepada hewan dan ihsan kepada alam sekitar. Jadi ihsan kepada hewan ini yaitu dengan berupa kasih sayang atau kepedulian kita terhadap hewan tersebut. Contohnya memberi makan, tempat tinggal yang layak, dan melindungi. Contoh di dalam masyarakat itu bisa kita lihat ketika hari raya kurban, di mana masyarakat yang hendak berkurban menyenangkan hewan sembelihannya terlebih dahulu dan penyembelih menajamkan pisaunya agar hewan tersebut tidak tersiksa. Kemudian ada ihsan kepada alam sekitar, yaitu menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab terhadap alam tersebut. Contoh tindakan di dalam masyarakat yaitu seperti masyarakat yang senantiasa gotong royong, menanam pohon di lahan yang gundul atau reboisasi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi dalam masyarakat. Kita bahas mengenai Islam dan iman terlebih dahulu. Jadi di bagian ini terkadang keyakinan dan keimanan seseorang itu tidak selamanya tetap, ada naik dan turunnya. Jadi terkadang keyakinan dan keimanan yang mulai goyah dan berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rukun iman lainnya itu merupakan sebuah permasalahan dari iman dan Islam. Ada juga misalnya seperti orang yang lebih percaya kepada ramalan dan dukun.
Sebenarnya hal tersebut merupakan tindakan yang musyrik dan dibenci oleh Allah karena mendahului qada dan qadarnya. Solusinya yaitu dengan cara memberikan bimbingan rohani dan juga nasihat kepada mereka yang mulai goyah nih imannya. Jadi kita bisa merangkulnya kembali agar kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya ada solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi dalam masyarakat berkaitan dengan ihsan. Jadi seperti yang kita lihat di contoh tadi, ada beberapa contoh yang kemudian saya ambil 3 yang teratas. Yang pertama ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi solusinya yaitu dengan memberikan nasihat dan juga bimbingan rohani, baik dari ustadz ataupun tengku, dari orang terdekatnya, teman, sahabat, ataupun tetangga dan saudaranya, memberikan bimbingan dan nasihat bahwa kalau kita mendurhakai orang tua, Allah sangat murka, karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Kemudian kurangnya tenggang rasa antara kerabat serta tetangga, dan juga kurangnya perhatian kepada anak yatim dan fakir miskin. Solusinya yaitu dengan menjalin kembali silaturahmi, menjaga, dan juga melindungi satu sama lain. Untuk poin selanjutnya ada kurangnya kesadaran dalam menjaga alam. Solusinya yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjaga alam juga merupakan sebuah kewajiban dari manusia itu sendiri, karena kehidupan manusia juga berasal dari alam. Sumber air, oksigen, semuanya disediakan oleh alam, maka kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Baiklah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.